adalah perasaan gimana tiba-tiba tuh kayak kita tuh pengen mendramatisir keadaan kita gitu. Ada tragedi gitu. Ada FTV yang menimpa kita gitu. Hai, saya Ali RH. Saya besar, lahir, dan tinggal di Yogyakarta. Dan saya punya banyak informasi serta pengalaman menarik buat teman nyakam semua. Berpusat pada perspektif Jogja, semoga acara ini bisa menginspirasi dan memberi impact positif bagi kita semua. Dan selanjutkan, kita tampilnya. Halo gengs, temen nyakam di sini, gua nyakam dan kalian teman. Halo, what's up beautiful people? Makasih banyak udah ngeluarin waktu buat jadi temen gua nyangkem di sini. Dan akhirnya yang ditunggu, ini adalah episode pertama dari podcast gua. Agak lebay ya, udah gak apa-apa. Jadi buat temen-temen, temen nyangkem utamanya, yang baru pertama kali di sini, ya iyalah orang episode pertama kali coy. Jadi podcast ini sebenarnya ditujukan untuk kita semua gitu, kita bersama supaya kita bisa belajar hal-hal baru yang mungkin berguna buat kehidupan kita ya. Jadi gue tuh sering belajar hal-hal baru itu di internet, ngobrol sama teman, kemudian baca-baca di literatur buku misalnya, dan seringkali setelah gue baca doang itu nggak bisa gue share lagi karena gue lupa gitu, karena gue lupaan. Dan gue pikir-pikir gimana sih caranya biar gue bisa nggak lupa gitu loh. Dan setelah gue inget ternyata dengan kita ceritain ke orang lain itu bisa bikin kita kepikiran lagi gitu, kita bisa mikir lagi ngulang, jadi kayak bakal nancep nih di kepala kita gitu. Jadi harapan gue bisa sharing hal-hal yang informatif buat kalian yang mungkin bisa membantu gue bisa jadi tetap apal gitu, dan kalian juga punya informasi baru yang jelas mungkin berguna buat kalian gitu. Oke, jadi untuk episode kali ini gue bakal ngebagiin tentang perasaan atau feelings gitu yang kadang kita rasain tapi kita tuh nggak tahu gitu loh, feeling itu apa sih sebenarnya gitu. Jadi nggak sesederhana kayak marah, bahagia, atau sedih gitu. Gue di sini bakal ngasih tahu gitu, gue bakal sharing sih sebenarnya hal apa saja sih yang mungkin berguna gitu kan, yang sering kita rasain. Well, at least buat gue ya, gue ngerasain itu, dan itu kayak gimana sih, kayak gue butuh resolusi gitu, apa sih yang harus gue lakuin tentang hal itu gitu. Jadi kayak misalnya dejavu gitu kan, kalian tahu kan dejavu, kayak kita pernah ngalamin tapi sebenarnya belum pernah, itu ya mirip-mirip kayak gitu lah. Jadi langsung aja ya, jadi ini adalah episode pertama dan semoga kalian tetap dengerin dari awal sampai akhir dan semoga itu bermanfaat. Oke, jadi manusia itu memiliki kemampuan yang luar biasa dalam merasakan emosi yang sangat kompleks, yang terkadang sangat susah bagi kita untuk mengekspresikannya dalam bahasa dan cara komunikasi lainnya. Kayak misalnya tadi aku sampaikan masalah di Java, atau misalnya ngerasa ngilu pas ngeliat orang lain juga ngilu gitu, maksudnya pas ngeliat orang lain kena yang tadi tuh, yang bijinya tadi gitu. Nah, jadi gue dapat informasi gitu dari internet dari seorang peneliti namanya John Koenig gitu. Nanti bakal gue share juga dari mana gue dapatnya gitu. Jadi doi ini menjelaskan tentang beberapa perasaan yang kompleks dan susah untuk dijelaskan dengan bahasa yang sederhana, yang terkadang bahkan kita tidak sadar kita sendiri itu sedang mengalaminya gitu. So that's being said, this is a few of them that really relates to me gitu. Jadi ini beberapa hal yang sangat related ke gue gitu, yang gue tuh butuh closure gitu, gue butuh resolusi. Langsung aja ya, karena kalau nggak salah sih ada 7, jadi nanti judulnya 7 hal yang kita rasa tapi nggak bisa dijelasin gitu. Yang pertama adalah sonder, tulisannya SONDER. Jadi sonder ini adalah kesadaran diri bahwa kita tidak bisa benar-benar 100% mengetahui tentang seseorang gitu. Bahwa setiap orang memiliki cerita dan background masing-masing yang mungkin kalian tidak akan pernah ketahui nantinya gitu. Kalian tidak akan pernah tahu akhirnya kayak gimana sih orang itu. Kalian sadar bahwa kalian hanya bisa tahu tentang seseorang sejauh orang tersebut mengizinkan kalian untuk mengetahuinya gitu. Jadi kalian pasti pernah ngerasain, gue sih sebenarnya pernah ngerasain sama mantan dulu, saking cintanya gue gitu kan. Saking cintanya gue tuh pengen tahu apa sih dia yang sebenarnya 100% gitu. Dan gawatnya adalah ternyata memang kita nggak bisa gitu. Ya setelah gue baca-bacain dan gue sadar, oh iya ya, kayak gue ngarep banget nggak sih gue bisa tahu 100% pacar gue waktu itu gitu.
Karena kenapa gue pengen kayak gitu, karena gue pengen ngebahagiain dia sepenuhnya gitu. Ya biasa lah ya, karena gue cowok romantis kan, rokok makan gratis jadi. Nah, terus ada lagi yang mirip-mirip sama Sonder, masih di satu bab yang sama, maksudnya. Itu Gnosian, tulisannya Gnossine. Itu lebih ke arah bahwa sejatinya pada titik paling inti, manusia itu adalah makhluk individualis yang pasti memiliki rahasia terdalam dan nggak akan diceritakan kepada siapapun. Jadi, for whatever reason, kita punya satu hal yang nggak bakal kita ceritain ke orang lain, atau seenggaknya kita cuman nyeritain itu part kecilnya aja gitu loh. Entah itu aib, entah itu kejadian sangat pahit di masa lalu, kayaknya itu kita pernah punya hal itu gitu. Dan kadang kita nggak sadar gitu loh, apa sih itu sebenarnya gitu. Mungkin kalian sering malam-malam gitu, kayak gue sekarang lagi rekaman jam 2 pagi gitu, terus ada suara jangkrik. Kalau lu denger ada suara jangkrik di studio gue deh, itu terus lu tiba-tiba memikirkan gitu, apa sih kesalahan-kesalahan gue di masa lalu, yang sebenarnya lu sedih, lu pengen berubah tapi lu nggak bisa ceritain gitu. Jadi ada hal-hal kayak gitu gitu. Nah, buat temen nyangkem di sini yang pernah ngerasain itu kayak gue juga gitu, jadi gue sebenarnya kalau ngadepin hal kayak gini, gue akhirnya cuman bisa melakukan yang terbaik dari yang gue tahu gitu. Jadi matematisnya gini, misalnya taruhlah kita tidak bisa benar-benar mengetahui 100% tentang seseorang gitu kan. Cuman let's say taruhlah kita tahu 40% dari orang itu, ya 40% itu dimaksimalin gitu. Jadi semaksimal mungkin, seoptimal sumber daya kita, resources kita, sebaik-baiknya ke dia gitu. Misalnya kita punya pacar nih yang ternyata dia punya masa lalu yang kelam, for whatever reason ya, dia nggak mau cerita karena menurut dia mungkin nggak ada hubungannya sama kita gitu. Nah, dia bakal cerita beberapa hal yang menurut dia lu boleh dan harus tahu tentang itu. Nah, nggak usah dipaksain untuk tahu yang lain gitu, karena pasti dia punya alasan sendiri. Biarkan yang dia kasih 40% tadi lu maksimalin gitu. Kalau dia cerita aku suka makan ini, aku nggak suka jalan ke sana karena alasannya itu, ya lu nge-treat dia gitu, baik cowok ke cewek maupun cewek ke cowok gitu. Jadi saling 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 mencoba mengerti dengan apa yang ada aja gitu, nggak usah dipaksain 100%. Kenapa? Menurut gua kalau kita tahu sampai benar-benar 100% dari orang itu, misalnya pun itu bisa terjadi ya, itu malah bakal bakal bikin kita pusing sendiri gitu. Karena kenapa? Misalnya nih dari soal tadi, kita punya pacar, gue cowok gue punya pacar cewek gitu, cewek gue cuma ngasih 40%, kemudian tiba-tiba dia ngasih 100%. Nah, gue masih kepikiran dong, lah dia punya 100%, padahal gue juga cuma nyeritain dia 40%, nanti ujung-ujungnya nyeritain semua 100%, terus otak kita pusing gak sih? Well, maksudnya ada perbedaan antara keinginan sama kemampuan dan kebutuhan gitu ya. Mungkin bakal jadi bahasan di topik lain gitu. Cuman saat pacar kita itu memberikan kita 40%, berarti kita bisa mendeskripsikan, kita bisa memutuskan bahwa dengan 40% yang dia sampaikan itu, dia benar-benar ikhlas gitu, dia benar-benar niat, ini loh 40% yang terbaik yang kamu harus mesti perlu tahu gitu. Jadi itu aja, jadi nggak perlu kita maksain. Nah, caranya gimana? Agak absurd memang, cuman ya dari 40% itu lu fokus ke situ aja gitu. Karena human nature seenggak-enggaknya menurut gua ya, saat misalnya nih ada 100% itu 100 item gitu misalnya dari cewek gua itu, terus dia ngasih 40%-nya, berarti 40 item ya, logikanya kurang lebih gitu ya. Lah lu fokus ke 40%-nya aja. 40% itu banyak coy. Misalnya satu, dia suka makan terasi, dua, dia suka minum dawet, tiga, dia nggak suka pakai baju putih. Lu fokus ke situ aja, dan percaya sama gua, dengan lu fokus ke 40% itu aja, sebaik-baiknya akan lebih bagus daripada lu memikirkan 60% lainnya yang lu nggak tahu dan dia sendiri nggak mau nyeritain gitu. Itu yang gue rasain dan itu yang gue lakuin sih, walaupun dulu gue akhirnya putus gitu. Itu karena alasan lain ya. Cuman along the way saat gue masih sama dia, gue ngerasa well memang itu yang terbaik gitu ya. Jadi Sonder itu seperti itu. Jadi keinginan bahwa kita pengen tahu orang 100% yang sebenarnya itu emang nggak mungkin gitu. Jadi caranya gitu, mirip dengan Gnosion yang tadi ya. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua adalah Lakeism. Tulisannya adalah Lachesism. Itu adalah perasaan di mana kalian itu terkadang tiba-tiba ingin sesuatu yang buruk menimpa kalian gitu. Nggak yang buruk-buruk banget gitu, nggak. Cuman kayak kayak gimana sih? Lu pengen sesuatu yang dark atau gelap gitu. Dark emang gelap kali, kayak
Pernah gak sih lu ngerasain emo apa, kayak kayak band-band emo gitu loh, nggak usah pure sampai lu pas zaman SMP emo terus ya, tapi ada kalanya lu pengen kayak emo gak sih, pengen pengen wow gue pengen ini kayak sosokan sedih gitu. Kayak kalau lu nonton FTV yang nggak jelas itu loh, yang model-model, ya elah aku udah lama pacaran sama dia, aku berikan semuanya kepada dia, tapi dia ternyata selingkuh dariku, jadi kayak gitu-gitu loh. Jadi seolah-olah itu kayak perasaan orang itu tuh jatuh ke lu gitu loh. Jadi lakeism itu adalah perasaan gimana tiba-tiba tuh kayak kita tuh pengen mendramatisir keadaan kita gitu, ada tragedi gitu, ada FTV yang menimpa kita gitu. Nah, kalau menurut dari si John Koenig ini, hal ini terjadi karena kebutuhan kita akan hal-hal yang menantang atau challenging gitu ya, to be able to grow. Jadi hal-hal yang menantang yang buat kita bisa untuk bertumbuh dan berkembang. Dan hal ini dilakukan untuk memaksimalkan batas-batas keberanian dan ketahanan dari diri kita. Sederhananya menurut gua sih manusia itu kan spesies yang butuh untuk hidup ya, bertahan hidup itu. Jadi berkembang biak gitu kan, berarti dia harus mengembangkan skill dia untuk bisa hidup. Misalnya gini, zaman dulu orang itu musuhnya cuman singa gitu, zaman orang berbakal, otomatis ada musuh baru nih, misalnya ada badai, otomatis dia harus ngembangin skill dia untuk bikin rumah yang lebih bagus, nggak cuma di goa, atau misalnya dia harus bercocok tanam. Jadi ada kemampuan dia yang pengen dia untuk berkembang kayak gitu. Nah, kenapa lakeism ini bisa terjadi? Gue juga pernah ngerasain itu. Kenapa gue pengen hal-hal yang tragis ini terjadi ke gue? Itu terjadi karena yang gue rasain itu kayak kalau lu punya sebuah skala gitu, punya scale gitu, ada sebuah skala. Kalau lu thinking for the worst, kalau kamu memikirkan hal yang paling buruk, lu gak bakal bisa jatuh lebih dalam gak sih coy gitu loh. Ya, jadi kayak ya udah gitu, mending gue jatuh paling dalam dulu biar nanti gue bisa bangkit. Gue pernah ngerasain ini, dan lagi-lagi sama masa lalu, nggak usah gue sebutin ya, tapi itu intinya pas gue lagi nyelesain skripsi gue, dan itu benar-benar bertubi-tubi coy, yang dari masalah finansial, yang dari masalah relationship segala macam, itu yang benar-benar jatuh. Udah gue jatuh, gue ngerasain kayak masih kurang gitu, kayak masih kurang. Kemudian gue butuh lakeism ini, gue butuh biar gue makin kena tragedi yang gue sampai jatuh paling bawah biar gue bisa naik lagi. Pernah gak sih lo ngerasain kayak gitu? Jujur deh, kalian pasti udah ngerasain itu. Hal-hal simpel kayak kalian pacaran, WhatsApp nggak dibales, atau lainnya cuma diri doang kayak gitu. Jadi ada kala kita pengen, kayak kita pengen bounce back gitu, kita kan balik ke atas biar lebih tinggi. Kenapa? Karena jika kita turunnya paling bawah, otomatis kita naiknya nggak terlalu tinggi, tapi kita udah naik kan. Aku sih mikirnya gitu ya, yang aku rasain kayak gitu. Jadi lakeism ini terjadi tiba-tiba gitu, tiba-tiba misalnya malam-malam yang ngerasa aduh tragis banget sih hidup gue, atau kalian nonton FTV ya. kalian jangan nonton Kalian jangan nonton FTV deh. Kayak gue gak pernah nonton TV lagi. Enggak, maksudnya hal ini bisa terjadi ke kita gitu, tapi yang perlu dilakukan adalah tindakannya. Apa sih yang harus kita lakuin gitu loh kalau terjadi. Nah, kalau gue dulu, yang gue lakuin adalah gue mencoba cerita ke orang tentang hal yang paling rendah di hidup gue itu. Jadi gue nggak mau ngebedain ya antara cewek sama cowok, cuman setahu gue perbedaan cewek sama cowok adalah kalau cowok itu biasanya kalau cerita hal-hal yang sangat-sangat sensitif, misalnya ada satu cerita ada 5 part nih, ada 5 bagian. Cowok itu cenderungnya lebih milih cerita dari satu tema gede itu, dari 5 part itu dibagi ke 5 orang. Kenapa? Kenapa? Karena tunggu dulu. Kalau cewek beda lagi. Kalau cewek ada satu masalah dengan 5 part, cewek itu biasanya lebih sering cerita ke satu orang yang sama. Oke? Kenapa? Gua nggak begitu tahu tentang cewek ya, tapi kalau cowok, berdasarkan gua dan dari teman-teman gua, itu lebih ke arah bahwa cowok itu cerita apa yang didengerin iya. Sorry, kepentok. Jadi cowok itu cerita apa yang didengerin iya, cuman cowok itu lebih pengen dapat dapat feedback. Jadi nggak cuma sekedar didengerin, tapi pengen dikasih solusi, walaupun nggak setiap saat ya. Nah, solusinya itu kayak gimana? Nah, solusinya itu kalau gue sih, gue lebih berpikir kalau ada 5 part dari satu masalah gue bagiin ke 5 orang, berarti 5 orang ini punya punya jawaban yang bakal berbeda-beda, dan dapat dapat lagi, dan bisa ngasih ngasih feedback yang lebih banyak ke gue buat gue nyelesain masalah gue gitu.
Kalau cewek sepengetahuan gue lebih ngarah ke ceritanya gitu loh. Ceritanya itu mungkin bisa nyelesain 70-80% dari masalah ya. Nah, cerita ke satu orang itu lebih 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 nyaman, nggak usah ganti-ganti orang gitu. Itu yang ngerasain. Jadi untuk mengatasi lakiism ini, jadi gue jadi semangat. Kalau gue semangat jadi cepet gini ngomongnya. Mudah-mudahan kalian bisa tetap denger ya. Nanti kalau ada komentar atau ada saran, nanti bisalah kontak gue di IG atau Twitter yang gue belum bikin ini. Oke, jadi lakiism ini adalah perasaan yang pengen ditimpa tragedi gitu, dan gue pernah ngerasain itu sangat-sangat fatal waktu itu, sangat-sangat berat, dan solusinya adalah gue cerita ke orang untuk dapat solusi gitu. Nah, buat cewek sih menurut gue cerita juga bisa ngurangin masalah 70% 80%, tapi sisanya optimalkan untuk menanya apakah solusinya gitu. Jadi biar nggak cuman fokus di sedihnya doang gitu. Oke, lanjut ke perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Yang ketiga adalah ellipsism. Ellipsism adalah perasaan yang sering salah diartikan sebagai rasa ingin tahu, kayak kepo gitu. Tapi sebenarnya ellipsism ini, ellipsism itu ELLIPSISM. Oke. Jadi ellipsism ini diartikan sebagai keinginan untuk mengerti sebenar-benarnya tentang dunia ini. Mencoba untuk tahu apa yang terjadi di masa depan. Dan perasaan ini sering terjadi pada ilmuwan, seniman, atau para penemu dan pemikir gitu. Dan mereka tidak sadar bahwa sebenarnya nggak akan mungkin mereka bisa menebak masa depan itu seperti apa gitu. Mereka tuh ingin tahu apa yang diingat dari mereka nanti kalau mereka sudah nggak ada, mereka sudah meninggal gitu misalnya. Dan mereka tuh pengen punya sesuatu yang diwariskan bagi dunia gitu saat mereka sudah nggak ada. Kalian pasti sudah pernah ngerasain hal itu, percaya sama gue. Dari yang misalnya kalian dari SD juara kelas terus, kemudian pas SMP nilainya jeblok, kalian pikiran, aduh gue nggak sebentar dulu, gue bisa ngarisin apa ya. Kemudian saat, aduh teman-teman lain udah pada ini, udah pada itu, anak dua segala macam, gue masih ini, gue bisa ngapain ya. Aduh teman gue udah sampai ke sana, udah bikin perusahaan ini, apa yang bisa gue warisin ya. Kalian pasti udah pernah ngerasain hal itu, dan itu namanya adalah ellipsism. Jadi ellipsism ini perasaan kayak lu pengen orang di dunia ini itu lu tahu gitu, lu tahu tentang dunia ini, dan lu bisa meninggalkan sesuatu, lu punya legacy, lu punya sebuah legacy, apa sih bahasa Indonesianya, punya warisan buat dunia ini. Nah, hal ini terjadi sama gua gitu, dan solusi yang gua pakai, yang gua ambil waktu itu adalah gua ngelakuinnya kecil gitu. Gua ngelakuin kecil, kayak misalnya gua seneng main gitar gitu, misalnya gua seneng main ini main itu. Jadi gue melihatnya skopnya jangan terlalu gede ke seluruh dunianya, tapi gue melihatnya yang lebih spesifik, lebih khusus gitu. Jadi ada waktu itu teman yang mau belajar gitar, karena gue lupa sih alasan dia buat apa, cuma akhirnya gue coba ngajarin dia cara bermain gitar gitu. Jadi menurut gue legacy yang bisa gue berikan untuk dunia ini adalah memberikan informasi cara main gitar ke teman gue ini gitu. Jadi kayak gitu aja, hal-hal simple dan kecil yang bisa lu lakuin buat sharing ke pada dunia ini kayak gitu. Lanjut ya, yang ini agak susah, bahasa Jerman kali ya. Yang keempat adalah Mauerbauer Traurigkeit, tulisannya MAUERBAUER dash TRAURIGKEIT. Yes, pokoknya gitulah, nanti bakal gua tulis juga mungkin ya dari penelitian John Koenig nih. Jadi Mauerbauer aja ya. Mauerbauer ini adalah perasaan tiba-tiba atau sudden feelings yang membuat kita tuh pengen menjauhkan orang lain dari kita gitu. We don't want them to be near us. Kita tuh cuma pengen mereka semua tuh pergi aja. Dan kayak kita tuh membangun semacam benteng pertahanan diri gitu. Ada kayak self defense yang sebenarnya hal ini terjadi karena insekuritas kita gitu, dan ketakutan jika orang lain itu tahu diri kita yang sebenarnya, dan mereka akan menolak kita. Gua pernah banget terjadi, gua dibully pas gua masih SD, dan gua akhirnya jadi tukang bully waktu SMP. Jangan ditiru guys, itu nggak bagus, tapi itu proses hidup, kalian harus jalanin sebaik mungkin ya. Jadi waktu SD gue gendut banget, sekarang juga masih gendut sih sebenarnya. Cuman gue dibully waktu masih SD sangat, kalau gue flashback sekarang ya, itu lumayan parah sih ya. Maksudnya untungnya gue gak sampai bunuh diri gitu kan, cuman kayaknya parah juga sih waktu itu. Gue masih ingat zaman dulu tuh gue disuruh apa sih, kayak suruh ini loh,
nanti jadi ini nggak usah deh, pokoknya gue dibully aja karena gue gendut gitu kan. Gue gendut dan gue termasuk orang yang introvert gitu, termasuk ya separuh introvert lah gitu kan. Terus gue itu kayak gue pengen bangun benteng gitu, lu nggak usah deket sama gue lah, lu nggak usah deket-deket sama gue apapun alasannya kayak gitu kan. Nah, gue insecure gitu loh, gue insecure sama fisik gue insecure sama kenapa sih gue gendut gitu. Tapi for your information ya, jadi kayak gue tuh agak lumayan lah gitu untuk masalah akademis, nilai akademis itu agak lumayan. Untuk olahraga juga walaupun gue gendut, gue agak-agak lumayan lah, middle gitu, agak-agak tengah-tengah kayak gitu. Cuman ada gitu perasaan gue, lu pergi deh jauh-jauh gitu, nggak usah ngurus. Dan itu ternyata sampai sekarang, sampai detik ini kita masih sering ngerasa Mauer ini gitu. Keren ya, Mauer ini. Jadi perasaan yang tiba-tiba pengen kita tuh push people away gitu. Karena kita nggak mau orang tuh tahu diri kita yang sebenarnya gitu. Kenapa itu terjadi? Karena ya tadi kita insecure gitu loh. Jadi gue pernah, sebentar gue ingat-ingat, gue pernah ngerasain itu pas SMP, pas SMA, pas kuliah, pas S2 juga pernah, akhir-akhir ini juga pernah. Jadi kayak akhirnya gitu, yang gue lakuin untuk mengatasi Mauer ini adalah gue mencoba melihat dari perspektif yang lain. Jadi kebetulan jadi ini gue ceritain aja yang gampang ya contohnya, karena tadi gue cerita gue waktu SD gendut banget kan. Itu pas SD gue gendut banget, cuman kebetulan pas SMP kayak gue pindah sekolah ke kota gitu, yang lebih kota gitu dan agak-agak bagus. Nah di situ gue mulai nih kenal sama olahraga segala macam dan badan gue agak lumayan nih gitu kan. Cuman masih ada nih gue perasaan insecure kalau gue ini gendut banget. Nah, apa yang gue lakuin? Yang gue lakuin, gue merubah perspektif gue gitu. Jadi misalnya, waktu itu gue ngerasa bahwa gue tuh ternyata, menurut gue ya, gue ternyata ditolak karena gue gendut banget, gue tuh kayak nggak atraktif gitu. Walaupun masih SD atau SMP kan kayak lu pasti punya perasaan self pride dong, ada perasaan bangga pada diri sendiri kan. Nah cuman karena hal itu gue jadi pengen, oh ya udah, berarti kalau dia cuma lihat gue dari fisik gue doang, gue pengen ngebuktiin dari yang tanpa fisik tuh aku tetap bisa jago gitu loh. Masuk gak? Jadi kayak ini misalnya, mereka, jadi waktu itu kalau nggak salah namanya Debri apa ya, teman gue SMP itu, nggak tahu kalau Debri lu denger gitu, gue nggak tahu lu sekarang ada di mana, mudah-mudahan lu sehat walafiat gitu. Dia waktu SD udah selisih 2 tahun sama gue, jadi kayak dia 2 tahun lebih tua daripada gue, dan lu bayangin kan coy, SD itu kan bedanya jauh banget kan 2 tahun. Nah jadi gue lupa gue tadi. Jadi tadi yang masalah gendut tadi itu, taruhlah gue nggak bisa lari nih misalnya, gue nggak bisa lari kan, gue insecure nih, gue pengen, aduh gue dikatain ini lagi nih, gue gendut gitu, ya udah gue gendut. Nah apa yang bisa gue lakukan? Gue berpikir gitu, gue mencoba untuk mengubah perspektif gue di sisi yang lain gitu. Waktu itu gue masih inget banget main kasti. Nah main kasti itu kan, lu ingat banget kan, kasti itu ada yang kalian main kasti nggak sih, apa gue ketuaan ya, main kayak softball baseballnya Indonesia lah, yang lu pakai pemukul sama bola ya, pokoknya itulah, nanti kalian googling aja kalau nggak tahu permainan kasti ya. Nah waktu kasti itu kan ada yang suruh ngemukul sama ada yang suruh lari ya. Nah kalau gua setiap kali yang bagian jaga, jadi lu yang lempar bola gitu, yang bukan yang mukul pakai batnya itu, gua selalu mencoba, walaupun gua gendut dan gua nggak bisa lari waktu itu, gua berusaha semaksimal mungkin biar gua jadi pitcher yang baik, gua jadi pelempar bola yang baik, dan terbukti gitu. Jadi gua waktu itu udah bisa, ternyata sekarang namanya knuckleball gitu, jadi bolanya agak goyang gitu. Waktu SD itu aku udah bisa knuckleball. Jadi gua serius buat mencoba mengebuktiin bahwa dari insekuritas gua ini, dari satu hal yang sama tapi gue lihat dari sisi yang lain. Misal tadi gue bilang gue olahraga dikatain gendut. Olahraga itu kan gak cuma lari coy. Oke, berarti apa? Berarti gue bisa ngurus masalah waktu itu kasti, gue jadi pitcher itu. Atau misalnya kalau lu ada masalah olahraga yang lain, lu bisa kasti gitu. Ada temen gue, lu boleh percaya apa enggak, dia kakak kelas gue setahun lebih tua atau 2 tahun, gue lupa ya, waktu SMP sama SMA. Dia itu jari tangannya coy, yang tangan kiri itu cuman tinggal 3, yang 2 itu kepotong gara-gara masuk ke Vespa apa yang nggak salah. Cuman si doi ini ternyata suka banget sama musik, dan lo tau apa yang dia lakuin? Dia yang, kalau nggak salah dia tuh SD deh, dia tuh SD terus kayak tangannya nggak sengaja masuk ke Vespa, atau gue lupa ceritanya. Pokoknya intinya dia itu adalah salah satu drummer terkenal di SMA gue waktu gue masih SMA.
Apa yang dia lakukan? Dia tidak mencoba mengubah kesukaan dia, passion dia tentang musik dengan tetap kekeh bermain gitar dengan 3 jari tangan kiri gitu kan. Tapi dia mengubahnya dengan main drum, dia jadi drummer. Jago coy dia coy. Kayak gitu. Jadi buat teman yang di sini, kalau misalnya ada perasaan yang tiba-tiba kita ingin menjauhkan diri dari orang lain gitu ya, itu menurut gua kita harus melihat dari perspektif yang berbeda aja gitu. Jadi jangan membuat kita itu melakukan mawar-mawar ini karena kita insecure gitu. Boleh, menurut gua boleh kita menjauhkan sementara waktu, tapi jangan terus-terusan gitu. Kita bisa ambil me time dulu buat kita sendiri gitu, supaya kita bisa berpikir tenang, kita bisa merefleksikan diri gitu. Tapi jangan kemudian push them away all the time gitu, jangan. Jadi kita bisa berpikir dan nantinya kita bisa mengatasi ini sendiri gitu, power. Nanti kalau datang lagi kita bisa tahu, oh caranya gini gitu. Kayak tadi gue bilang, kalau olahraga caranya gini, kalau musik caranya gitu, dan lu pasti bisa. Lu pasti bisa untuk mengatasi hal ini sendiri gitu. Bisa tanya sama teman, lu bisa ngobrol sama kakak lu, orang-orang yang lebih kompeten tentang hal ini, atau sharing, atau mungkin lu bisa komen atau ke IG dan Twitter yang masih belum gue bikin. Oke guys, lanjut ya ke yang selanjutnya. Kayaknya udah kelamaan nih gue ngomong, udah hampir setengah jam. Yang kelima adalah monokopsis. Ejaannya MONACHOPSIS. Jadi monokopsis itu adalah perasaan kayak kita tuh nggak layak di suatu kondisi atau tempat atau situasi apapun, walaupun tempat itu sangat familiar. Misalnya lo ada di sekeliling teman atau keluarga, pokoknya entah apapun alasannya, you just don't belong there for whatever reason. Yang paling sederhana sih, kita merasa kesepian di keramaian yang gitu. Kalian pasti udah sering sekali ngerasain ini. Kalian lagi di kafe, lagi ngobrol sama teman-teman, tiba-tiba kalian bengong terus kayak, aduh kayaknya gua kayaknya nggak cocok sih di sini kan. Kayak udah pasti sih kalian pernah ngerasain hal itu. Itu namanya monokopsis itu. Jadi kayak ada situasi di mana kalian enggak apa ya, you don't belong there gitu sih. Kalian tuh tidak cocok dari di sana. Nah, kalau gue, perasaan ini sebenarnya sederhana sih. Hampir mirip sama Morbor tadi. Intinya adalah bahwa kita tuh mungkin sedang ke distract aja gitu. Jadi kayak misalnya lu kumpul nih berempat sama teman-teman lu di satu meja di kafe lagi ngobrolin masalah ABC segala macam, tiba-tiba di satu detik momen gitu kan, ada klik gitu, terus lu aduh kok kayak gue sih, padahal teman-teman lu yang bertiga pada ngobrol, kemudian di sekeliling banyak meja ada ngobrol, ada gelas diangkat waiternya, kemudian ada suara musik, mungkin ada suara apa kayak TV bola segala macam gitu kan. Cuman lu kayak nggak merasa di sana gitu. Kenapa? Ya sesederhana karena lu lagi kayak lost gitu coy gitu loh. Kalau itu yang gue rasain ya. Jadi biasanya sih kita nggak, we don't live at the present gitu loh. Karena kita memikirkan, kita terlalu ngepikirin tentang masa lalu atau masa depan gitu. Dan itu biasanya terjadi, kalau gue ya, satu kejadian yang gue ingat itu karena gue keburu-buru ke tempat itu. Jadi waktu itu nggak salah, kayak ada kayak semacam ketemuan gitu. Cuman gue lupa deh di kafe atau apa. Di kafe atau apa gitu kan. Nah, intinya gue keburu-buru sampai sana, terus yang lain belum pada datang. Akhirnya gue sendirian nungguin yang lain, tempatnya udah rame gitu. Kayak gue, jir ngapain sih gue di sini gitu kan, masih nungguin lagi, masih lama kayak gitu. Dan akhirnya kayak, shit man, I don't belong here at all gitu. Kayak seriusan sih gitu. Tapi ternyata gue pikir-pikir gitu kan, setelahnya gitu kayak, karena gue belum nyelesain masalah ini tadi. Kayak gue masih kepikiran, terus tiba-tiba at a split second, terus kayak zing, kayak lu nggak bisa mikir apa-apa gitu gak sih? Gue nggak tahu ya cewek bisa kayak gitu juga apa enggak gitu ya. Cuman kalau cowok tuh sering, karena otak kita simpel coy. Otak kita simpel gitu. Kita mau mikir ini, kita ngelakuin dulu, kita ngelakuin itu dulu, habis itu ini, habis itu. Jadi kalau kita diburu-buru tuh gak bisa gitu. Jadi itu tadi ya, monokopsis itu adalah perasaan kita kita jadi terima lah, kita tidak sesuai dengan hype atau nuance dari ruangan itu atau lingkungan itu. Dan itu biasanya terjadi karena menurut gua itu kita terburu-buru. Jadi solusi dari gue sih lebih ke arah take your time gitu, karena ada istilah in time dan on time gitu. Kalau in time itu sesuai timelinenya, kalau on time itu tepat waktu. Jadi ya, kalian juga pasti tahu ya, kalau misalnya kita masuk sekolah jam 7, ini contoh aja sih, masuk sekolah jam 7, ya udah berarti kalau kau masuk pada jam 7 atau sebelum jam 7, berarti
you are on time karena tepat waktu yang ditentukan jam 7. Tapi misalnya kalian yang biasanya masuk jam 7 dan guru kalian atau dosen kalian di jam 7 itu belum datang dan baru datang setengah 8 dan kamu datang jam 7:15 atau 7:20, itu kalian nggak on time, tapi kalian in time. Kenapa? Karena kalian tidak telat pas gurunya datang. Kayak gitu. Jadi buat kalian yang sudah umuran agak-agak 20 ke atas atau 30-an awal yang masih belum menikah gitu. Kalau udah ditanyain oh, belum nikah kelihatan tuh, atau misalnya kalian kapan lulus gitu ya, atau kapan kalian nikah atau kapan kalian punya anak, bilang ada perbedaan antara on time dengan in time. Kalau on time itu tepat waktu. Nah, tepat waktu itu tepat waktu versinya siapa gitu. Kalian jawab aja, I have my own timeline gitu. Jadi aku punya timelineku sendiri. Jadi gue pernah kasar banget sama orang yang, karena menurut gue dia itu cuma pura-pura concern sama gue, dia pura-pura perhatian sama gue, nanyain lu udah ini belum li, lu udah itu belum li, nanyain nggak jelas gitu. Akhirnya gue jawab aja, coy, please, tolong, apa urusan lu bayarin hidup gue aja enggak, ngapain lu tanya-tanya. Gue sampai segitu, gue sampai segitunya coy, karena gue kesel banget ada perbedaan jelas antara on time dengan in time gitu ya. Jadi monokopsis itu perasaan we don't belong there, dan caranya adalah take your time carefully gitu, nggak boleh terlalu lambat atau terlalu cepat, sesuai dengan tempo kalian, dan let it flow pelan-pelan, dirasain dan diresapi. Oke? Yang selanjutnya adalah onism. Onism atau tulisannya ONISM itu adalah kesadaran bahwa kita ini hanya bisa merasakan pengalaman di dunia ini itu kecil banget coy, dan terbatas. Dan ini terjadi buat orang-orang yang suka travel atau jalan-jalan, atau kayak gue yang gak jelas suka mikir ini. Itu kita sering ngerasa bahwa seberapa pun kita berusaha di masa hidup kita ini, kita cuma bisa ngerasain dunia ini tuh sedikit sekali gitu. Dan bahkan banyak hal yang nggak akan bakal bisa kita rasain gitu. Kayak gue kebetulan ambil master di Taiwan ya tahun 2000. Nggak usah dijelaskan. Pokoknya gue 2,5 tahun di Taiwan buat ambil master di sana. Kemudian kayak akhirnya gue di luar negeri coy gitu kan. Gue di luar negeri, terus gue bisa ngerasain kehidupan di sana kayak gimana gitu kan. Cuman akhirnya jadi kebetulan ada teman yang juga di Korea Selatan, ada teman yang di Jepang waktu itu. Kita sering chatting, ngobrol gitu kan, karena kangen kan. Ada di circle gue itu via apa sih, Skype ya zaman dulu, kayak via Skype gitu. Oke. Terus kayak dia cerita di Jepang kayak gini, di Korea kayak gitu. Jadi kayak kepengen, gue pengen kesana ya, gue pengen main kesana. Terus kita janjian dulu. Akhirnya gue nggak kesana juga gitu kan. Nggak lama balik itu ketemu lagi sama temen yang dari sempat master di UK, ada yang master di Australia. Terus dia cerita masalah, gue sempat kesini, yang parah yang di UK gitu, karena UK kan Europe itu, dia jalan-jalan kemana-mana, yang ke Belanda lah, ke Italia segala macam. Kayak anjir, gede banget dunia ini coy. Jadi apa namanya, perasaan onism ini kayak kita tuh kecil banget gitu loh. Akhirnya kita tuh kayak humbling gitu, kayak kita humbled gitu loh. Kita kayak merasa bahwa kita tuh kecil di dunia yang sangat besar ini gitu. Jadi jujur aja waktu pertama gue pergi ke luar negeri kayak kayak wah banget gitu buat gue. Yes gitu, gue bisa keluar negeri gitu kan. Cuman akhirnya setelah tahu cerita orang-orang itu, pertama kayak kesel, gue pengen main ke sana tapi nggak bisa. Tapi lama-lama gue ngerasain bahwa sampai lu mati pun lu nggak bakal mungkin bisa datang ke semua negara di dunia ini. Oke, ada orang yang bisa travel, tapi travel itu kan paling cuman 1 hari datang satu negara terus pindah lagi. Apa sih yang bisa lu dapetin di satu negara 1 hari gitu? Mungkin nggak banyak ya. Jadi kita sering ngerasa gini ya, karena kita kecil banget coy. Kita tuh cuman setetes air. Kita tuh cuman apa sih? Cuman setik debu di alam semesta ini. Makin gak jelas udah jam berapa nih. Kayak gitu. Jadi onism ini terjadi karena kita merasa pencapaian kita itu terlalu kecil dari apa yang kita inginkan. Ini serius ya. Jadi onism ini adalah kesadaran bahwa kita harus humble gitu, bahwa kita nggak bisa jalan ke seluruh dunia, bahkan even Indonesia ya. Jadi gue pernah ngerasain itu, dan yang gue lakuin adalah pada titik tertentu kita harus
kita harus memuaskan gitu, kita harus memuaskan keinginan kita. Yang bisa gue lakuin adalah gue nonton YouTube. Gue ngerasain, oh jalan-jalan di Switzerland kayak gini loh coy, kayak waktu si itu cerita. Atau misalnya gimana sih dia ngerasain naik gondola di Venezia, di Venezuela lagi, Venice Italia gitu, naik gondola. Jadi kayak pada titik tertentu lu harus ngepuasin itu. Caranya gimana? Kalau gue sih nonton YouTube gitu. Atau misalnya lu ada yang suka musik, lu bisa dengerin musik ala ala Rusia, atau lu seneng apa kayak, atau lu misalnya lu punya teman via Omegle atau apa, lu bisa chatting gimana sih ada di sana. Jadi lakuin itu aja. Tapi kalau lu ngebiarin perasaan ini dan lu nggak ngelakuin apapun, bullshit man, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau lu maksain juga lebih bullshit lagi. Lu cuma sendirian, lu mau keliling dunia berapa sih, negara dunia 189 ya, gue lupa deh kayak gitu. Lu juga pasti nggak ada waktu, nggak ada duit ya, kayak gitulah. Jadi lu bisa puasin secukupnya, dan yang selanjutnya gitu, setelah lu bisa puasin kayak gue gitu, misalnya nonton YouTube, kemudian langkah lu selanjutnya adalah ya udah diterima aja bahwa di sekeliling lu aja itu pasti banyak hal baru yang lu nggak tahu gitu. Kayak gue gitu misalnya, gue ini tinggal di Jogja, dan men lu tau nggak, ternyata baru gue sadar gue di Jogja ini paling banter taunya tuh cuman Sleman sama kota Jogja doang, karena dari kecil gue mainnya di sana. Gunung Kidul kurang lebih lah, cuman kayak Kulon Progo gitu. Sorry, gue pertama itu kota, yang kedua itu Sleman, yang ketiga itu Bantul, yang keempat itu Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo sama sekali gue nggak tahu. Baru tahun berapa ya, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu apa gue lupa, ternyata di di provinsi DIY itu ada yang namanya kebun teh coy. Gue tuh baru tahu, bayangin, malu banget kan gue. Jadi cara untuk mengatasi sorry suara gue sampai hilang, tapi ya udahlah. Jadi onism ini bisa kita resolusikan, kita bisa selesaikan masalahnya untuk sementara itu dengan cara kita memuaskan hal tertentu aja. Terus yang selebihnya kita bisa mensyukuri apa yang ada gitu di sekeliling kita. Caranya, coba lu cari hal-hal yang di hal-hal yang gak terduga. Pernah gak lu misalnya lu iseng ketemu sama tukang parkir, let's say katakanlah dia kelihatan haus, lu gue pernah nih, ini seriusan, di sebuah kayaknya di Jakarta di kalau nggak salah. Jadi gue lagi minum kopi di pinggir jalan gitu kan, terus gue kayak gak tau kenapa gue pengen beli dua gitu kan, beli dua. Terus ada bapak gitu, nggak kemudian gelandangan gitu, nggak, biasa aja gitu. Gue deketin gitu kan, terus pak mau kopi pak, mau gitu, mau kopi gitu. Dan kebetulan gue nggak keburu-buru waktu itu. Akhirnya gue ngobrol aja sama dia, dan men gue sampai wow gitu, ternyata banyak hal yang perlu kita syukuri gitu, dari orang, pengalaman orang lain yang belum kita ketemu, yang kita tidak ketahui sebelumnya gitu. Jadi orang-orang baru, atau misalnya tempat-tempat baru. Lu yang biasanya main di mall, coba main ke gunung. Lu yang biasa main ke gunung, main ke pantai. Diputer-puter aja coy daerah itu. Lu mau tinggal di Jakarta, lu mau tinggal di Jogja, lu mau tinggal di Makassar, Medan, pasti ada aja hal baru yang bisa lu syukurin gitu. Jadi untuk mengatasi onism ini, perasaan bahwa lu kecil banget dari dunia ini, adalah syukurin apa yang lu punya, kemudian puasin passion lu tuh dengan secukupnya dan terukur gitu. Kayak gue nonton YouTube, atau kalau kalian mau misalnya, gue pengen nonton film Jepang, kalau gue senang anime, tonton. Senang K-pop, silahkan kayak gitu. Tapi jangan berlebihan ya, K-popper itu. Oke, lanjut yang terakhir. Yang nomor 7 itu adalah Youska, tulisannya adalah Jouska. Youska itu adalah perasaan dimana kita ingin melakukan percakapan yang ada di dalam kepala kita. Lu pernah gak sih kayak ngerasa kayak gue kan sekarang nge-podcast ya, jadi gue ngomong sama kalian gitu. Jadi sebenarnya gue juga ngomong sendiri sih. Jadi jauh sekali ini adalah kayak lu tiba-tiba pengen ngomong sama isi kepala lu gitu loh. Lu tiba-tiba kayak mumbling, ngomong sendiri. Kemarin tuh ini, oh iya enggak ding, oh si itu tuh kan ya, tapi kan kalau nggak salah, oh iya ding, tapi kayak gitu loh. Pernah gak sih ngerasain itu? Dan Joska ini bisa terjadi karena dua hal seenggaknya. Yang pertama adalah kita tidak berani membicarakan hal-hal tertentu dengan orang lain gitu, karena takut kita dijudge gitu. Atau yang kedua adalah kita tidak memiliki kesempatan untuk membicarakan hal ini dengan orang lain, yang jatuhnya membuat kita Yauska bacanya Yauska gitu. Jadi yang satu karena kita tidak berani untuk membicarakan mungkin hal ini sensitif gitu, atau yang kedua kita tidak punya kesempatan gitu. Nah yang ketiga, ini menurut gue sendiri yang gue rasain,
Gue sering Yoska itu kalau gue nggak bisa ketemu sama orang yang satu frekuensi sama gue. lu bisa lu bisa relate gak sih guys, kayak lu ketemu sama orang, even temen lu lah, temen lu yang gak terlalu deket gitu, tapi ternyata kalau lu ngomong sama dia itu frekuensinya gak sama. Kalau lu ngomongin A dia bisa sampai Z gitu, kalau lu ngomongin B dia bisa sampai K gitu. Jadi kayak, men, biar gue ngomong sama dia kayak gak bakal nyambung gitu, kayak habis energi gue. Nah gue sering Yuska itu karena seringnya gue ada yang banyak yang ada di kepala gue, dan akhirnya nggak bisa gue sampaikan ke orang yang frekuensinya sama kayak gue gitu. Karena makin makin kesini ya, makin kita tua, teman kita makin dikit coy. Lu pasti relate dah, selalu sekarang udah kerja, lu pasti kangen teman-teman kuliah lu. Lu yang sekarang pada kuliah, lu pasti, ya Allah teman gue pas dulu SMA banyak banget, apalagi pas SMP. Lingkaran circle kita makin kecil coy. Dengan semakin kecilnya circle kita itu, akhirnya teman-teman kita makin dikit, dan untuk cari teman ngobrol yang satu frekuensi juga makin susah. Karena misalnya, oh si A sibuk sama ini, si B lagi pergi acara ini, jadi susah gitu. Nah, apa yang bisa lu lakuin biar lu nggak Yoska? Kalau menurut gua sih, lu bikin podcast coy, itu paling gampang. Atau seenggaknya lu bikin vlog gitu. Apa yang bisa lu lakuin untuk mengeluarin apa yang ada di isi kepala lu gitu. Jadi kalau buat gua yang penting adalah lu bisa kreatif, lu bisa produktif dengan apa yang lu lakuin dari isi kepala lu, dari pembicaraan isi kepala lu itu gitu. Jadi kalau misalnya ada, wah gue mau Yoska nih, gue mesti ngapain ya? Coba aja lu ngobrol sama orang gitu, teman lu yang ini, kalau dia aduh nggak paham, udah stop aja, lu ganti orang lain. Teman lu udah nggak bisa lagi, 3 4 5 teman nggak bisa, udahlah lu bikin podcast ya kayak gue gitu, supaya kita bisa sharing informasi yang berguna gitu. Oke guys, suara gue udah sampai habis gitu. Tadi ada 7 hal yang kita rasain, tapi kita tuh nggak tahu sih apa sih sebenarnya perasaan itu gitu. Apa sih sebenarnya perasaan itu, dan gue juga udah cerita gimana cara gue untuk menghandle gitu, untuk mengatasi masalah itu. Jadi gue ulang aja ya. Tadi yang pertama adalah, jadi 7 hal yang sering kita rasa tapi nggak bisa dijelasin. Itu yang pertama adalah sonder gitu, adalah kesadaran diri bahwa kita tidak benar-benar bisa mengetahui orang 100% gitu. Jadi orang itu cuma bisa nge-share apa yang dia pengen share ke kita, itu nggak bakal 100%. Yang kedua adalah lakeism, itu adalah perasaan dimana kita tuh pengen ditimpa tragedi, ditimpa FTV gitu. Nah hal ini terjadi karena kita ini pengen hal-hal yang challenging gitu, supaya kita bisa tumbuh gitu, untuk memaksimalkan batas-batas keberanian kita. Dan yang ketiga adalah elitism, dimana ini adalah perasaan yang kayak kita tuh pengen punya legacy buat dunia ini, kita pengen punya sesuatu yang bisa ditinggalkan gitu. Kayak kita pengen kayak Albert Einstein yang punya E sama dengan mc kuadrat gitu. Terus yang keempat itu adalah Morbauer Traurigkeit, adalah perasaan dimana kita itu ingin menjauhkan orang lain dari diri kita. Biasanya terjadi karena insekuritas kita gitu. Yang kelima adalah Monakapsis, perasaan kita tuh tidak we don't belong in this place and situation gitu. Kayak kita tuh merasa kesepian di keramaian kayak gitu. Kemudian yang keenam adalah onism itu perasaan yang bikin kita tuh kecil gitu. Kayak walaupun kita jalan kemana-mana, dunia ini masih lebih besar daripada yang bisa kita raih. Kita pengen kesana tapi kita nggak bisa gitu. Kayak waduh ternyata di sana kayak gini, di situ kayak gitu, gue pengen kesana tapi nggak bisa gitu. Yang terakhir adalah Yoska, itu adalah dimana kalian ngobrol dengan isi kepala kalian sendiri gitu. Kalian saling mumbling dan saling ngomong dengan dengan alter ego kali ya, jadi kayak gitu. Jadi buat kalian yang punya alter ego, kalau misalnya itu parah sekali, aku saranin kalian ke orang yang lebih tepat untuk mengatasi masalah itu gitu. Terima kasih udah join di podcast Temen Nyangkem dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan impact positif buat kalian dan juga buat sekitar kalian. Untuk podcast selanjutnya agak sedikit beda nih. Temen Nyangkem bakalan datengin temen Nyangkem, dan kita bakalan ngobrolin tentang masa kecil di Yogyakarta. Yep, doi kebetulan juga anak Jogja. So, yuk di follow Temen Nyangkem biar nggak ketinggalan podcast berikutnya. Share dan bagikan ke teman-teman kalian juga boleh. Tapi kalau nggak mau dibagi buat kalian sendiri juga nggak apa-apa, karena emang susah sih ya buat berbagi kesayangan. Iya kan? Jadi mensana in corpore sano,
Ingat, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jangan lupa olahraga, makan cukup, istirahat teratur. See ya!